Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, mungkin kali ini kita bertemu dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan, dalam keadaan yang bersedih. Seperti yang kita ketahui, kemarin tanggal 1 Oktober 2022, mungkin ini tanggal yang akan dikenang di dalam persepak bolaan Indonesia bahkan dunia sebagai sebuah tragedi yang sangat memilukan sekali. Tadi pagi ketika saya membuka media sosial, saya dikagetkan dengan sebuah berita di mana telah terjadi kericuhan di dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Selesai pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Kalau yang saya lihat di televisi semua seperti baik-baik saja ya, normal saja gitu. Pertandingan berjalan sangat seru sekali. Namun memang Arema Malang sebagai tuan rumah itu harus kalah 3-2. Ya mungkin penonton masuk ke lapangan di Indonesia itu hal yang sangat lumrah, walaupun jarang terjadi. Mungkin di partai-partai big match seperti ini ya. Mungkin saya akan menjelaskan dulu pertandingan ini guys ya, latar belakang pertandingan ini. Di Indonesia itu ada dua pertandingan yang pasti akan selalu intens. Ini rivalitas yang tercipta sudah jauh-jauh hari. Tak lain dan tak bukan adalah antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, dan yang kedua adalah Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Ini adalah dua big match atau dua pertandingan yang seharusnya aparat keamanan dan panitia pelaksana itu ekstra hati-hati guys ya. Harus benar-benar semua tenaga dan konsentrasi itu dikerahkan untuk benar-benar pertandingan ini berjalan dengan aman dan nyaman gitu. Namun apa yang saya dapatkan, berita yang saya dapatkan di media sosial, ada beberapa kejanggalan guys ya. Tapi ini belum terkonfirmasi atau gimana, saya belum tahu guys. Yang pertama adalah bahwa panitia atau mungkin nggak tahu saya panitia atau mungkin ada pihak oknum lain yang menjual tiket pertandingan sehingga pertandingan atau jumlah penonton itu melebihi kapasitas yang seharusnya ada di Kanjuruhan Malang. Beberapa hal yang janggal berikutnya adalah pihak kepolisian atau keamanan dalam hal ini mengajukan agar pertandingan itu dilaksanakan sore hari untuk mungkin agak meminimalisir konsentrasi warga ya. Jadi mungkin kalau siang sedikit itu konsentrasi warga, mungkin orang-orang sebagian sedang bekerja atau gimana, jadi tidak fokus ke lapangan. Semua tidak datang ke lapangan, tidak meluber seperti malam hari gitu. Itu mungkin antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun itu tidak disetujui oleh Liga Indonesia dengan pertimbangan tertentu, saya nggak tahu. Lalu yang ketiga adalah ganjalan yang lain adalah pihak kepolisian ketika kerusuhan itu kenapa melemparkan atau menembakkan gas air mata atau air mata pedih ke tribun penonton. Dan sesuai statuta FIFA, sesuai peraturan FIFA, seharusnya tidak boleh gas air mata itu ditembakkan di lingkungan stadion, di dalam area stadion. Itu nggak boleh, kecuali di luar boleh. Dan ini yang menyebabkan menurut saya, dan ini juga diutarakan oleh banyak pihak, ini adalah penyebab banyaknya korban jiwa. Jadi satu, memang salah orang turun ke lapangan, orang ramai-ramai menyerang pihak petugas kepolisian, itu memang satu hal yang salah. Menyerang pihak lawan, dalam hal ini Persebaya Surabaya, dan juga panitia pelaksana seperti wasit dan segala macam juga, ini memang hal yang salah. Ditambah mungkin saya bisa bilang kesalahan prosedural ya. Saya nggak tahu ini memahami apakah dari pihak panitia pelaksana dengan kepolisian ini sudah ada koordinasi atau gimana dalam hal keamanan dan pengamanan. Karena setahu saya gas air mata itu tidak boleh ditembakkan di dalam area lapangan atau stadion, apalagi mengarah kepada tribun penonton guys. Yang tadinya orang di tribun itu hanya melihat orang-orang yang gak punya akal ini masuk ke lapangan. Mungkin tadinya orang-orang di tribun itu hanya melihat, hanya menyaksikan dan menyalahkan semua itu. Tapi ketika terjadi lemparan atau tembakan gas air mata, itu otomatis semua orang berhamburan ingin keluar dari stadion. Terutama nggak tahu saya di tribun barat atau di tribun selatan atau di tribun utara, saya nggak tahu. Setelah itu banyak orang terinjak-injak dan juga sesak nafas akhirnya guys. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar lapangan. Di luar lapangan juga terjadi keributan, terjadi pembakaran juga beberapa mobil. Memang ini sangat disayangkan sekali guys. Jika saya boleh memilih bukan guys ya, saya mungkin akan memilih untuk membunuh kecintaan saya terhadap sepak bola ini dan harus menderita hidup tanpa sepak bola gitu. Harus, ya kita tahu lah saya sangat menggemari sepak bola, tapi tidak
sebegitu barbar, sepanatik itu gitu. Harus menang, tim kita harus menang bagaimanapun caranya gitu. Sampai-sampai ketika tim kita kalah, kita meluapkan emosi ke lapangan, kita marah. Apa yang diinginkan dengan sikap seperti itu sebenarnya? Kalau sebenarnya kalian yang tidak bisa menerima kekalahan, jika kalian ingin kemenangan, kita akan beri kemenangan itu dengan percuma gitu. Kita akan berikan karena tidak pantas ini semua ditukar dengan korban nyawa gitu. Jika kalian memintanya, kita akan berikan kemenangan itu sia-sia dengan percuma, asalkan jangan ada nyawa yang hilang. Itu aja guys. Tapi apakah benar itu yang kalian inginkan gitu? Kemenangan yang sia-sia ini, kemenangan yang percuma ini yang kalian inginkan gitu? Kan enggak juga gitu. Mereka itu seolah-olah sebagai orang yang mencintai sepak bola, padahal mereka adalah orang-orang yang menghancurkan sepak bola itu sendiri. Padahal sepak bola itu adalah tentang bagaimana memainkan sebuah strategi, bagaimana mencapai kemenangan dengan perjuangan, dengan proses. Bagaimana kemenangan itu bisa kalian nikmati ketika kemenangan itu diberikan dengan percuma, kemenangan itu didapatkan dengan hal yang curang. Apa yang bisa dibanggakan dengan semua itu gitu? Itu semua kemenangan yang palsu gitu guys. Ya ini memang agak berat saya terima guys, karena terus terang saya sedang dalam optimisme tinggi terhadap tim nasional Indonesia. Bahkan saya kemarin dengan istri saya menonton langsung untuk pertama kalinya ke stadion, dan kita merasakan euforia dan kita merasakan betapa timnas ini akan berbicara banyak gitu. Tapi setelah kejadian ini, tentu hal yang paling menjadikan adalah mengetahui bahwa banyak korban jiwa yang hilang, banyak anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa harus meregang nyawa. Tapi di satu lain juga kita harus mengubur mimpi kita untuk bisa berbicara di internasional. Mungkin kita pasrah hari ini guys, kita pasrah. Jika memang FIFA akan memberikan sanksi atau FIFA akan ban PSSI, kita akan pasrah guys. Kita akan menerima sebagai sebuah pembelajaran. Dan agar orang-orang, para supporter ini lebih dewasa, lebih, saya nggak tahu guys. Mungkin hal-hal yang akan kita terima ya mungkin kita akan paling minimal itu mungkin 1 tahun kita akan di-banned, atau 5 tahun, mungkin 8 tahun, apapun itu saya sangat pasrah sekali. Kita mungkin tidak akan menjadi host di beberapa kejuaraan, kita mungkin juga akan tidak ikut serta dalam beberapa ajang yang kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan tiket ke sana, seperti Piala Asia U20, Piala Asia Senior, atau Piala Dunia U20. Mungkin kita tidak akan ikut serta, tidak akan menjadi host di situ. Whatever lah, kita akan sangat pasrah sekali guys. Saya sudah legowo, istilahnya saya akan lapang dada menerima itu semua. Mungkin bisa aja lebih parah dari itu semua. Saya tidak masalah ya, saya tidak masalah sih semua itu terjadi juga. Bahkan di negeri ini nggak ada sepak bola pun, saya tidak akan ada masalah. Saya tidak ingin terus-menerus melihat anak-anak bangsa ini terus berguguran karena sepak bola. Saya nggak mau guys. Tidak ada harga yang pantas untuk sebuah atau seorang nyawa ya, seorang nyawa manusia, nggak ada yang pantas. Bahkan dunia dan seisinya pun bukan harga yang pantas untuk satu nyawa sekalipun guys. Semoga ini tidak akan pernah terjadi kembali. Walaupun seperti yang tadi saya bilang, sampai harus membunuh sepak bola itu sendiri di negeri ini, asalkan tragedi ini tidak pernah terjadi kembali, tidak ada korban jiwa kembali, saya nggak ada masalah guys. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa tidak ada kemenangan yang harus dibayar dengan nyawa manusia guys. Sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Saya mohon mungkin kita sempatkan diri untuk berdoa kepada setiap korban atau mangsa yang berjatuhan di Kanjuruhan Malang. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menerima ini semua guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.